Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya, rekan-rekan seperjuangan data dimanapun berada. Kali ini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar channel kami. Itu terkait dengan akreditasi sekolah yang ada pada halaman Sispena. Ya, di sini kami akan mencoba sesuai dengan yang kami ketahui bahwa mungkin saat ini pemerintah sudah mempermudah kita dalam pengurusan akreditasi, yaitu dengan hanya melakukan cek pada halaman Sispena, maka setiap sekolah bisa memperoleh perpanjangan akreditasi secara otomatis. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu masalah ganti password. Ya, di sini teman-teman ada yang menanyakan apakah ganti password pada login Sispena itu harus atau penting ya. Jadi jawabannya sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena password standar daripada Sispena itu adalah nomor pokok sekolah kita atau sering disingkat dengan NPSN. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa NPSN ini bisa secara gamblang atau sangat mudah diakses oleh siapapun ya. Jadi tinggal kita searching nama sekolahnya di Google, di pencarian Google, kemudian akan muncul nama sekolah tersebut dan akan muncul juga di situ passwordnya. Nah, dengan demikian setiap orang bisa mengakses ataupun bisa login secara mudah pada website Sispena ya. Jadi bisa kita bayangkan, andainya ada pihak-pihak tertentu yang memiliki tabiat tidak bagus, bisa saja mereka mengotak-atik daripada data-data sekolah kita di Sispena ya. Cara mengganti passwordnya mungkin kawan-kawan sudah tahu, tapi di sini tidak salah saya coba menguraikannya sedikit ya. Kita langsung Sispena, langsung login seperti biasa. Nah, di sini kita masukkan dulu password standarnya. Ya, ini kebetulan saya sudah ganti password ya. Nah, di sini setelah muncul seperti ini, maka di bagian atas terlihat nama sekolah kita. Nah, di sini kita klik. Nah, kemudian di sini ganti profil, ganti foto, ganti password dan logout atau keluar ya. Jadi kita pilih ganti password. Kemudian kita masukkan password yang lama ya, kemudian password yang baru. Kemudian di sini kita ulangi password yang baru ya. Jadi ini kebetulan saya sudah ganti password, jadi tidak bisa lagi saya menggantinya 2 kali. Jadi yang pertama kita masukkan password lama yaitu NPSN kita. Yang kedua password yang baru ya, yang mudah kita ingat, tetapi juga jangan juga mudah di lacak orang lain ya. Jadi maksud saya di sini password yang baru ini bisa ada perpaduan antara huruf besar kecil, kemudian juga ada perpaduan antara angka dan juga tanda baca ya. Jadi agar tidak bisa diakses pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian setelah ini passwordnya ini kita simpan ya, atau kalau perlu kita buat suatu file ya khusus password ini agar nanti tidak lupa. Karena nanti kalau lupa kita
bisa repot juga ya. Kita harus melapor lagi ke tim akreditasi yang ada di dinas provinsi kita masing-masing. Nah, kemudian kita kirim ya. Kemudian setelah kita kirim, maka kita akan login lagi. Ya, kita login dengan menggunakan password yang sudah baru ya. Tapi kalau untuk username itu tetap menggunakan NPSN ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya wajib mengganti daripada password dan username yang ada di login. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan kedua, tidak bisa login Sispena ya. Jadi jawabannya itu hanya ada dua ya. Kalau menurut saya itu hanya ada dua. Yang pertama, salah password ya. Jadi mungkin rekan-rekan dulu pernah memasukkan password, mengganti password, tetapi lupa ya. Jadi di sini hanya dua. Satu mungkin salah password, yang kemudian yang kedua tidak termasuk sasaran akreditasi pada tahun ini ya. Jadi dua ya. Yang pertama salah password, kemudian yang kedua tidak termasuk sasaran ya. Jadi untuk salah password dan tidak termasuk sasaran ini jawabannya satu ya. Jadi untuk dua pertanyaan ini, salah password dan tidak termasuk login Sispena ini, yang pertama salah password, kemudian yang kedua tidak termasuk sasaran ya. Jadi solusinya satu, yaitu lapor ke tim akreditasi dinas pendidikan setempat ya. Jadi biasanya dinas pendidikan ini punya tim ya. Bagian akreditasi itu mereka membentuk tim akreditasi ya. Seperti kalau di daerah saya Sumatera Utara itu kantornya lain dengan kantor dinas pendidikan ya. Jadi berlain tempat, berlain kantor ya. Tapi kita untuk jelasnya kita langsung bertanya kepada dinas pendidikan setempat, dinas pendidikan provinsi setempat ya. Mungkin nanti kita akan diarahkan kepada kantor Ban SM di daerah ataupun di provinsi masing-masing ya. Kemudian yang ketiga itu saat login muncul notif Anda tidak diperbolehkan login ya. Ini juga jawabannya sama. Itu lapor ke tim akreditasi dinas agar didaftarkan ya. Jadi bila ada muncul notifikasi Anda tidak diperbolehkan login, itu biasanya sekolah Anda tidak termasuk sasaran akreditasi pada tahun ini. Dan kemudian caranya adalah melaporkan kepada tim akreditasi agar mereka nanti memberikan langkah-langkah supaya nanti kita bisa melihat ataupun memperoleh perpanjangan otomatis pada website Sispena ya. Kemudian yang keempat itu perpanjangan di bawah 5 tahun ya. Nah, kemudian di sini saya sering lihat dan bahkan banyak juga rekan-rekan yang bertanya, mereka memperoleh perpanjangan itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun ya. Seperti sekolah kami itu 5 tahun. Nah, ini jawabannya sudah saya tanyakan ke tim akreditasi Provinsi Sumatera Utara. Jadi beliau menjawab bahwa ini merupakan sistem ya. Jadi yang menentukan berapa lama akreditasi ini adalah sistem ya. Jadi sistem Sispena ini, Ban SM ini punya alasan tertentu. Kenapa ada sebagian sekolah yang 1 tahun, ada juga yang 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun dan lain sebagainya. Itu yang menentukan adalah sistemnya ya. Jadi kita tidak usah berpikiran macam-macam ya, kita jalani saja. Jadi bagi sekolah yang 1 tahun, kita lihat lagi setelah habis, nanti kita lihat lagi langkah berikutnya ataupun untuk perpanjangan berikutnya prosesnya seperti apa ya. Jadi intinya kita ikuti saja
apa yang ada ya, yang sudah ditetapkan oleh sistem Bansem ya, atau Sispena ini ya. Jadi itu yang sudah saya tanyakan langsung ya di provinsi daerah saya ya. Jadi seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi pertanyaannya di sini ada 4 macam. Kemudian apakah ganti password itu harus atau penting? Jawabannya sangat penting. Yang kedua, tidak bisa login, yaitu diakibatkan oleh 2 kategori. Yang pertama salah password, kemudian yang kedua sekolah kita tidak termasuk sasaran pada tahun ini ya. Jadi solusinya lapor ke tim akreditasi Dinas Pendidikan setempat ya. Kita harus jemput bola istilahnya, kalau kami di Sumatera Utara itu harus jemput bola agar kita bisa mendapat keterangan-keterangan lebih lanjut ya tentang sistem akreditasi ini. Kemudian yang 3, saat login muncul notif Anda tidak diperbolehkan, ini juga sama ya, lapor ke tim akreditasi dinas ya, daftarkan ya. Nanti jadi setiap dinas pendidikan itu ada tim ya, tim akreditasi ada, sudah lengkap ya. Jadi kita tinggal jemput bola ya, rajin bertanya, rajin bertanya kepada orang-orang ataupun dinas-dinas yang terkait yang khusus menangani hal ini. Nah, kemudian perpanjangan di bawah 5 tahun tadi sudah jawab, yaitu itu semua adalah yang menentukan sistem, kita hanya tinggal mengikutinya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini dan pada hari ini. Bila ada keterangan-keterangan yang kurang lengkap atau kurang jelas, mohon maaf ya. Mungkin itulah kemampuan kami. Jadi bila video ini bermanfaat, mohon dibantu ataupun didukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share ya ke kawan-kawan atau rekan-rekan yang lain. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.